Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Efirza Rahma Putri Naryansyah, NIM D93219074, mahasiswi program studi manajemen pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Ampel, Surabaya. Sebagai mahasiswi MPI, saya sangat bangga karena nantinya kita tidak harus menjadi guru. Di satu sisi, kita akan bisa memiliki profesi yang lebih menantang daripada menjadi tenaga pendidik itu sendiri, yakni bagaimana mengelola dan manage pendidikan yang baik untuk keberlangsungan jangka panjang. Pada video kali ini, saya akan mengulas sedikit mengenai strategi pemasaran dalam lembaga pendidikan Islam sebagai bentuk pemenuhan tugas mata kuliah desain produk dan pemasaran lembaga pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak Muhammad Solah MPD. Sebelum kita membahas mengenai strategi pemasaran lembaga pendidikan Islam, terlebih dahulu saya akan memaparkan bahwa betapa pentingnya manajemen pemasaran dalam lembaga pendidikan Islam itu. Manajemen pemasaran sangat diperlukan dalam pengembangan lembaga pendidikan Islam. Mengapa? Karena zaman sekarang ini semakin majunya iptek, persaingan antar lembaga pendidikan, terutama lembaga pendidikan Islam, juga semakin atraktif. Pemasaran sangat penting dalam lembaga pendidikan guna membangun dan mengembangkan nama serta citra suatu lembaga. Dengan baiknya nama dan citra suatu lembaga pendidikan Islam, maka lembaga pendidikan Islam itu dapat lebih mudah mengatasi persaingan antar lembaga. Pemasaran merupakan suatu proses di mana seorang individu atau kelompok dapat memenuhi kebutuhan melalui usaha mempengaruhi, usaha menyalurkan, usaha memindahkan kepemilikan dari individu satu ke individu lainnya, dari kelompok satu ke kelompok lainnya, baik berupa barang maupun berupa jasa. Dan Islam adalah lembaga atau tempat berlangsungnya sebuah proses pendidikan yang dilakukan dengan tujuan mengubah tingkah laku individu ke arah yang lebih baik melalui interaksi dengan lingkungan sekitarnya, dan perubahan yang dimaksud tentu dilandasi dengan nilai-nilai Islami. Sedangkan pemasaran dalam lembaga pendidikan Islam adalah suatu proses yang harus dilakukan oleh seorang pengelola atau kelompok pengelola lembaga pendidikan Islam dengan tujuan memberikan informasi kepada masyarakat mengenai produk-produk lembaga pendidikan Islam, meningkatkan minat dan daya tarik masyarakat, membedakan produk lembaga pendidikan Islam itu dengan lembaga pendidikan Islam lainnya, serta memberikan nilai lebih pada suatu lembaga pendidikan Islam itu. Pemasaran lembaga pendidikan Islam ada 7 elemen penting yang harus diperhatikan dan harus ada. Di antaranya ada produk, harga, tempat, promosi, people, sarana prasarana, dan proses. Agar suatu pemasaran lembaga pendidikan Islam itu berjalan dengan lancar dan baik, maka diperlukan yang namanya strategi, yakni strategi pemasaran lembaga pendidikan Islam. Strategi pemasaran lembaga pendidikan Islam merupakan suatu cara untuk memasarkan suatu produk lembaga pendidikan Islam yang dilakukan oleh pengelola lembaga pendidikan Islam dengan memperhatikan konsep, model, biaya, dan strategi distribusi informasi lembaga pendidikan Islam itu. Strategi pemasaran lembaga pendidikan Islam dapat dilakukan dengan 5 hal. Yang pertama ada identifikasi pasar, yang kedua ada segmentasi pasar, yang ketiga diferensiasi produk, yang keempat ada pelayanan sekolah, dan yang kelima ada komunikasi pemasaran. Yang pertama tadi ada identifikasi pasar. Identifikasi pasar ini dilakukan untuk mengetahui kondisi dan ekspektasi suatu pasar atau pelanggan pendidikan. Yang kedua ada segmentasi pasar. Segmentasi pasar ini dilakukan untuk membagi pasar atau pelanggan pendidikan menjadi kelompok pembeli yang dibedakan berdasarkan tujuan, karakteristik, dan sebagainya. Yang ketiga ada diferensiasi produk. Diferensiasi produk merupakan kegiatan
memberi penawaran yang berbeda dengan kompetitor atau lembaga pendidikan Islam lainnya. Yang keempat ada pelayanan sekolah, merupakan jasa yang diberikan kepada pelanggan pendidikan agar pelanggan itu merasa puas. Yang kelima ada komunikasi pemasaran. Komunikasi pemasaran merupakan publikasi prestasi oleh lembaga, bisa berupa tertulis maupun tidak tertulis. Hal ini dilakukan sebagai bentuk persuasif kepada masyarakat agar lebih tertarik pada suatu lembaga pendidikan Islam ini. Mungkin cukup sekian ulasan singkat dari saya mengenai strategi pemasaran dalam lembaga pendidikan Islam. Mohon maaf apabila ada salah kata, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.